Saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat mereka saling bersalam-salaman. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Apakah sunnah bersalaman kanan kiri setelah sholat fardu? Kalau istilah sunnah, sunnah artinya suatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat mereka saling bersalam-salaman. Tapi kita kalau ketemu sebelum sholat, ketemu kapan saja kita salami, assalamualaikum, kemudian kita salami, kita ketemu orang ya. Jangan tunggu setelah sholat baru bersalam-salaman. Sebelum sholat kita ketemuan, kita salami saudara-saudara kita. Demikian juga misalnya kita memang baru ketemu, kita datang masbuk, baru ketemu orang sebelah, kita boleh bersalaman. Karena memang kalau orang baru bertemu sunnahnya apa? Bersalaman. Tapi menyengajakan setelah sholat salam-salaman, maka saya tidak menemukan sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tidak menemukan. Tapi kalau ada orang julurkan tangan minta salaman sama kita, kita salami. Ya, jangan kita bilang enggak. Salami aja dah. Tapi kita tidak memulai karena itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dianggap sunnah repot. Saya katakan seandainya Syekh Sudes sholat di Mekah nunggu salaman sama jamaah ya, sampai subuh nggak selesai. Enggak. Jadi sunnahnya tidak ya, sunnahnya. Setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahan. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, kritik salam. Akhirnya mikir deh, ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan, tapi untuk salaman masalah kan? Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan nggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.